Masa iya sih saya yang istri yang kerja, suami saya yang malah di rumah gitu. Terus saya lihat anak saya, dia bisa sholat, dia bisa jalan, itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Milestone-nya dia gitu. Jadi ya rasanya tuh kalau jadi ibu nggak tahu pertumbuhannya, perkembangannya itu kayak duduk omset yang pertama iki, yang penting kamu bisa kayak bagi uang, iku wis apik. Saya tuh ingat dulu pada saat pandemi itu saya di kamar sama suami udah hitung-hitungan tabungan nih, mas tabungan kita tinggal segini, kita cuma bisa bertahan 2 bulan gitu. Ya Allah, saya kayak gitu. Ini kalau itu saya sudah resign mas waktu itu. Saya sudah resign, Mbak Sia sudah resign. Jadi saya resign langsung pandemi. Sejak pertama bayi bunda itu kepingin membantu orang. Jadi kalau saya general value-nya apa? Helping people, biar kita itu bermanfaat selama hidup. Jadi merasakan kasusnya para ibu itu, ya Allah, sano, ini kayak aku biyen, tak dampingi, harus bisa. Kadang justru dukungan dari hati itu yang nyampe gitu mas ke customer. Kalau teorinya begini ya Bu, harusnya Ibu melakukan ini. Orang yang nggak seneng mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Riazia Ulfah. Saya ownernya Bayi Bunda ID. Bersama teman saya membangun Bayi Bunda ID di tahun 2019. Saya Alvinita Gisela, panggilannya Sela. Saat ini kami juga punya bayi lebah gitu. Baik, sebenarnya Bayi Bunda ID itu apa sih? Jadi Bayi Bunda ID itu sebenarnya adalah layanan jasa ya. Jasa untuk perawatan bayi, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan dia 5 tahun, jadi sampai dengan balita. Bentuk layanannya itu adalah yang pertama layanan bertemu langsung, jadi offline, pijat bayi, memandikan bayi, merawat bayi, mulai dari tali pusatnya yang masih ada itu ya, bayi baru lahir, membersihkan yang susah-susah bagi ibu, kayak membersihkan kuku, itu kan tangannya kecil-kecil ya bayi ya, pasti orang tua itu akan takut, nanti kalau aku motong sendiri sampai berdarah gimana gitu ya, jadi kita datang untuk membantu itu. Sampai dengan pelayanan online, jadi kami juga bisa konsultasi online, karena kan kalau harus offline hanya ketemu kami secara langsung nggak bisa menjangkau banyak orang, tapi kalau online bisa via Zoom, WA chat, WA call kayak gitu. Itu bisa sampai pernah kita itu membantu ibu barusan lahiran, orang Indonesia sih, tapi dia di Madagaskar. Karena gimana nih ngerawat bayi saya yang masih kecil banget, saya nggak tahu harus tanya ke siapa. Mungkin karena dia WNI di sana ya, untuk tanya di sana agak susah, makanya menghubungi Bayi Bunda ID gitu. Jadi saya dulu itu bidan, ya pegawai negeri. Setelah saya lulus kuliah, saya melamar, waktu itu ada rekrutan CPNS gitu, dan alhamdulillah masuk. Kemudian saya kerja selama 10 tahun di sana. Jadi bidan, betul, di rumah sakit, nge-shift pagi, siang, malam. Kemudian setelah anak kedua saya lahir, 1 tahun setelah itu sakit-sakitan. Hampir setiap bulan itu rawat inap di rumah sakit. Akhirnya saya diminta sama suami untuk ramutan sendiri anakmu, nggak usah ngeramut orang lain dulu kalau yang di dalam rumah masih membutuhkan gitu. Akhirnya saya resign itu. Pada saat saya resign, bingung ya mau apa ini gitu, karena terbiasa kerja dapat uang sendiri, sekarang harus benar-benar di rumah gitu. Terus saya kenal sama Mbak Sela. Mbak Sela ini adalah istrinya teman suami saya. Waktu itu hampir sama ceritanya, juga harus merawat bayi di rumah. Apa ya usaha yang bisa kita kerjakan dari rumah? Mulai dari usaha bawang goreng itu gagal, jual sajadah anak juga gagal. Lama-lama suami tanya saya, sakjane sing isok iki opo, sing isok dilakoni, yang isok bermanfaat buat orang lain. Kan kamu bidan gitu. Waktu itu untuk mendirikan klinik gitu ya, atau bidan praktek itu saya pikir nanti kalau ada orang bersalin malam-malam gitu lah ya podo ae, aku nge-shift malam lagi. Akhirnya ya wis lah, lek bisa mandiin bayi, mijet bayi kayaknya bisa. Pertama ke anak saya yang sakit itu. Jadi suami saya yang ngetik, ngevideo, saya lagi pijet bayi gitu. Terus saya masukkan ke Instagram.
kok yo alhamdulillah ada yang mau gitu, terus pesen. Nah Mbak Sela ini yang bagian pegang reservasinya gitu, reservasinya, terus memberanikan diri untuk ngambil satu bidan. Waktu itu satu bidan ini karena dia lulusan dari perguruan tinggi bagus ya di Surabaya, di UNER waktu itu, nggak mau harga murah kan, kalau memang lulusan di sana memang kualitasnya juga bagus. Akhirnya saya bayar mahal waktu itu, bahkan saya sama Mbak Sela titik dang yo kayak gitu, karena harus bayarin ini ya bidannya yang bidannya. pertama. Kalau saya dulu itu kerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan ya, jadi saya sebagai tenaga kontrak di sana sekitar 4 tahun gitu. Dan ketika saya kerja itu suami saya juga bekerja. Suami saya bekerja sama ini Pak Win, suaminya Mbak Zia gitu. Berarti sebenarnya itu yang pertama bertemu itu antar suami dulu? Iya betul, antar suami dulu gitu. Kemudian antar istri? Antar istri. Betul. Kemudian kita tuh sering bertengkar Mas, sering bertengkar banget. Bertengkar dengan? Sama suami. Panjenengan? Iya, karena anak gitu. Jadi dulu tuh anak saya 1, Mbak Zia anaknya sudah 2. Kalau saya baru anaknya 1. Iya. Dan waktu itu nggak ada rewang, orang tua saya masih bekerja, terus suami juga sudah sepuh-sepuh orang tuanya, jadi nggak bisa kita titipin gitu. Akhirnya kita sering bertengkar gitu. Masalahnya cuman siapa yang mau jaga anak ini gitu loh. Ketika pada saat itu puncak-puncaknya itu suami saya bilang gini, kamu pilih aku atau kamu yang kerja, katanya gitu. Nah pada saat seperti itu tuh benar-benar apa ya, masa iya sih saya yang istri yang kerja, suami saya yang malah di rumah gitu. Terus saya lihat anak saya, dia bisa sholat, dia bisa jalan, itu saya nggak tahu sama sekali gitu, milestone-nya dia gitu. Jadi ya rasanya tuh kalau jadi ibu nggak tahu pertumbuhannya, perkembangannya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya ketemulah sama Mbak Zia, terus kita cerita-cerita seperti itu. Akhirnya kita yaudah kita buka Bayi Bunda seperti itu. Awalnya cuma pijat bayi saja, tapi kemudian orang minta, Mbak, iki anakku gak iso mangan, wayahe 6 bulan ini kan harus makan ya Mbak Zia ya gitu. Iya Bu harus makan, tapi ki nggak bisa makan, dilepeh ini gimana? Oh berarti butuh konseling ini ibunya. Ada caranya. Itu apa ya? Kalau orang bilang problem itu ternyata adalah potensi itu loh Mas. Problemnya orang itu potensi kita untuk membantu mereka. Apalagi kita bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi kita itu menginisiasi Bayi Bunda itu pada saat kita berdua masih bekerja gitu. Jadi pada saat itu proses resign saya ya. Proses resign. Pada saat itu saya ingat banget, saya itu upacara, waktu itu kan saya penempatan di SMP negeri gitu ya. Saya upacara, saya bawa 2 HP, yang satunya CS-an, WA Mbak Zia, terus ngatur slot kayak gitu. Terus yang satunya WA ini pekerjaan gitu. Nah seperti itu. Jadi saya CS-nya, Mbak Zia ini konsultannya gitu ya. Bisa dikasih ini, bisa dikasih ini kayak gitu. Terus nanti yang jalan bidan kami yang itu gitu. Instagram aja awalnya atau apa? Instagram saja. aja. Followernya sekarang itu sudah 236.000. Waktu itu saya untuk dapat follower 1 aja wangel. Akhirnya saya sampai memfollow. Jadi orang yang punya anak iki sopo yo sekitar saya follow-in itu. Terus ngajak mereka ngobrol, gimana anaknya, tumbuh kembangnya bagaimana, beratnya berapa, bisa tidur nggak, nangis nggak kalau malam. Malah saya nyari problemnya mereka. Biar mereka oh iki lho ono bidan sing mau bantu saya. Awalnya sampai kayak gitu. Dapat klien pertama itu gimana? Teman saya sendiri, teman kantor. Waktu itu saya tanyain, mau nggak pijet gratis sama saya bilang gitu. Terus sama tindek, anaknya juga belum tindek waktu itu. Terus habis gitu saya bilang sama Mbak Zia bisa nggak ini? Oh iya bisa, oke gitu. Terus akhirnya Mbak Zia juga pernah berangkat untuk pijet sendiri ya Mbak Zia ya. Berangkat untuk pijet sendiri. Jadi pada saat Mbak Zia libur, Mbak Zia itu datang ke customer kita gitu, terus mijet sendiri kayak gitu. Nanti saya mau ngeprospekin teman-teman saya sendiri itu di Dinas Arsip, di kantor seperti itu. Gitu. Jadi niatan kami ini berasal dari problem pribadi kami ya, tentang anak-anak kami. Terus habis itu kami buka usaha itu ya, kekuatan besarnya itu ya untuk membantu orang gitu, biar nggak kayak kita banget gitu loh.
Dan kita itu dulu bantu orang itu yang sampai orang bendungan ASI, sampai dia bisa jadi menyusui lancar sekali, terus kita sampai sebegitunya gitu. Jadi pada saat dia bendungan ASI, Bendungan ASI itu ibu nyusuin bayinya, tapi karena kebanyakan ASI, bayinya belum bisa nyusu. Jadi iya sakit banget, sampai kayak batu. Oh iya, sakit buat ibunya ya? Iya, sakit buat ibunya, sampai kayak batu dan demam dia. Customer ini sudah ke dokter. Iya, sama dokternya itu sudah direncanakan operasi, jadi dijadwal. Kalau ini belum reda 3 hari ke depan, kita operasi ya gitu. Terus suaminya ibu ini tadi tanya sama Pak dokternya, kira-kira selain operasi ada jalan apa lagi dokter? Coba cari jasa pijat laktasi kayak gitu. Waktu itu cari jasa pijat laktasi, ketemu di Bayi Bunda karena kami aktif di Instagram. Kemudian saya datang ke situ. Terus saya jelaskan, ini nggak iso kalau sekali langsung selesai ya Bu ya, saya bilang gitu. Ini prediksi saya itu sekitar 10 kali pijat laktasi, nanti saya akan datang setiap hari. Terus saya datang setiap hari sama bidan saya juga, karyawan saya. Jadi saya yang ngasih tahu cara menyusuinya bagaimana, bidan saya yang mijet gitu ya, pijat laktasi itu. Sampai kemudian setelah 3 hari gitu beliau merasa enakan gitu, bendungan ASI-nya sudah mulai reda, call ke dokternya kalau jadwal operasinya bisa nggak jadi kayak gitu ya, karena kondisinya sudah membaik. Dulu itu kami harus berkompetisi dengan bidan-bidan atau usaha baby spa yang serupa yang datang ke rumah-rumah. Jadi itu kan sebenarnya usaha ini tuh saya rasa sangat gampang untuk ditiru gitu loh. Tinggal beli peralatan aja dan itu online ada, sudah bisa melakukan sendiri kayak gitu. Dan kadang harganya juga lebih rendah dari tarifnya Bayi Bunda. Tapi memang ada beberapa value yang kami jaga dan tidak mudah untuk diadop juga. Trust-nya itu penting ya. Kalau di dalam usaha jasa, apalagi harus handle bayi, itu trust sangat penting. Dengan adanya studio ini, itu orang akhirnya kenal, oh ini loh Bayi Bunda. Nah, sedangkan kalau kami home treatment di jalan gitu ya, meskipun pakai jaket Bayi Bunda, orang nggak ngerti Bayi Bunda itu apa sih gitu. Tapi kalau sudah berdiri di sini, ini studionya Bayi Bunda, bisa offline juga di sini loh, silakan kalau mau datang. Itu membuat persepsi yang berbeda bahwa memang ada usaha ini. Biasanya market home treatment atau yang kunjungan ke rumah itu ibu-ibu yang low mobile gitu loh Mas. Jadi dia ini sendirian di rumah karena suaminya bekerja, kantoran pulang sore atau pulang malam, nggak bisa nganterin ke studio. Ya dia tinggal telepon aja. Layanannya sama antara di studio dan di home treatment. Bahkan saya sampai nggak ada transport ya. Jadi mau ke studio silahkan, mau dilayani di rumah silahkan, harganya sama. Iya, harganya sama. Yang paling sering diminati namanya pijat deep sleep. Jadi pijat deep sleep itu pijat bayi yang nantinya akan membuat bayi itu tidur lebih lelap. Karena problem banget bayi itu begadang kalau malam. Bayi begadang kalau malam, ibunya ini sudah seharian capek, ngomong, malam nggak bisa tidur juga. Apalagi bapaknya itu yang besok pagi harus berangkat kerja ngantor, malam masih harus mendengarkan bayi nangis, itu ternyata problem banget buat ibu dan bapak itu. Makanya itu yang paling laris Pak. Layanan apa lagi ya? Di bawahnya deep sleep. Baby spa mungkin. Jadi baby spa itu kita ada deep sleepnya, terus habis gitu sama berenang ya Mbak Zia. Paling banyak diminati sama bunda-bunda. Berenang gitu ya? Karena ketika berenang itu kan lucu-lucu gitu ya, anak bisa kecipi-kecipi kayak gitu. Terus habis gitu juga dari segi kesehatannya itu ketika berenang itu ternyata bisa loh bikin bayi itu ketika tidur dia lebih pulas gitu. Tapi kalau di rumah nggak bisa berarti ya? Di rumah bisa, kita home treatment pakai ini kolam Portable. Jadi kita benar-benar menghadirkan solusi buat bunda yang emang nggak bisa keluar rumah gitu.
Sejak pertama bayi bunda itu kepingin membantu orang. Jadi kalau saya general value-nya apa? Helping people, biar kita itu bermanfaat selama hidup. Apa sih yang bisa kita bantu dalam waktu dekat? Itu sebenarnya menjadi sahabat buat para ibu. Karena ternyata tidak semua orang itu paham tentang perawatan bayi, kebutuhan bayinya sendiri, itu kadang ibu nggak paham. Pas bayinya nangis, ditanyain mertuanya, kenapa bayimu kok nangis? Itu ibunya ikut nangis, karena bingung, ini kenapa ya bayiku nangis gitu. Jadi cuman hadir sebagai sahabat, oh gini loh, ini ternyata popoknya basah, dibuka dulu bu, popoknya, oh ya toh basah ya, kotor, kita ganti yuk. Nah, kayak gini caranya mengganti, bayinya kakinya diangkat dikit. Nah itu ternyata hal-hal seperti itu tuh ibu butuh dukungan. Nah membantu orang seperti itu yang saya maksud. Saya pernah waktu pas resign itu, pas saya jualan bawang goreng sama sajadah anak itu, saya berpikir lebih ke omset ya waktu itu. Kok gini-gini aja sih penjualan gitu. Ternyata nggak boleh. Gitu. Kalau omset itu kan berarti uang yang bisa kita dapat ya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau saya itu menghadirkan, ya apa caranya aku bisa membantu orang, itu beda. Makanya pada saat pertama tadi Mbak Sela cerita, gratis face, gini, gratis dulu, gitu. Biar dia merasakan bahwa memang kami bisa bantu dia. Berapapun yang kami dapat ya di awal-awal itu menjadi sesuatu yang menenangkan hatinya kami gitu. Duduk omset yang pertama iki, yang penting nggak bisa kayak bagi uang iku wis apik. Nah ternyata rezekinya datang seperti itu Mas. Orang bisa senang itu tuh sebuah kebanggaan tersendiri buat kita, sebuah kebahagiaan gitu. Jadi kami berhenti untuk memikirkan omset ya pada saat kita berdua dagang bawang goreng. Nah di Bayi Bunda ID itu kita merubah hati, merubah mindset. Kita benar-benar apa sih yang bisa kita bantu gitu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk ibu-ibu ini gitu. Jadi gini Mas, ternyata kerjasama itu ya setelah kami jalani itu harus saling support kan. Waktu itu memang saya di area kebidanannya, jadi kalau ada kasus sulit atau ada pelayanan bagaimana biar ini standar dan segala macam itu area saya. Tapi untuk manajerial itu lebih ke Mbak Sela, kayak omsetnya berapa, bayar karyawan berapa, profit berapa, kita tabung untuk pengembangan apa, nah itu lebih ke Mbak Sela selama ini. Sejauh ini yang saya alami sama Mbak Sela memang butuh kedua itu Mas, kedua hal itu. Seandainya saya lihat nih, ternyata omsetnya masih segini, Mbak Zia omsetnya masih segini. Nah itu Mbak Zia, kita bikin apa kayak gitu. Produk yang diminati misalnya, produk yang diminati customer apa kayak gitu. Kira-kira nanti dijual seharga ini, apakah ditangkap baik oleh market, nanti dibantu sama Mbak Sela juga. Justru produk baru itu berasal dari customer Mas. Bagaimana saya ini mengenali customer saya, dia cerita sembarang kalir, mulai dari problem anaknya gitu ya, tumbuh kembang anaknya, kadang sampai ke problem keluarga barang sama mertuanya bagaimana kayak gitu-gitu. Justru saya pelajari di area mana saya bisa bantu dia selain di tumbuh kembang bayinya. Kemudian saya ngobrol akhirnya sama Mbak Sela, ini ibu ada problem dukungan gitu ya. Kalau dukungan itu kan jarang Mas, ada jualan dukungan kayak gitu kan nggak mungkin ya Mas ya. Tapi itu bagaimana menjadi produk yang bagus untuk bayi bunda. Nah akhirnya, oh Mbak, ya udah hadirkan konseling aja. Kita mendengar semua customer kita butuhnya apa, pinginnya kayak gimana gitu. Kita hadir dalam bentuk apa, itu kita dengar semuanya customer gitu. Melalui apa biasanya kita kalau ada kunjungan itu kan kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah problem-problemnya customer itulah nanti yang akan jadi produk-produk kita, biasanya seperti itu. Kalau berkesan itu
Beberapa ada mas, beberapa ada yang berkesan. Kalau saya mempelajari selama ini ya di buku-buku, di literatur kayak gitu, itu teorinya ya begitu-begitu aja. Cuman pada saat problem itu hadir benar-benar di tengah keluarganya customer, itu seni untuk membuat mereka paham, ini loh problemnya, ini solusinya, itu ya nggak mudah. Dan nggak semua juga harus saya geret ke yang benar seperti ini Bu. Kadang ada seni-seni itu yang harus mereka sendiri yang memutuskan dan mereka sendiri yang tahu resiko-resikonya kayak gitu. Yang paling sering itu adalah ASI mas, ASI eksklusif. Semua ibu tahu mas kalau ASI eksklusif itu yang terbaik. Tapi mereka bekerja. Itu kadang idealisme ASI eksklusif itu membuat sakit sendiri bagi para ibu, sakit hati gitu loh. Ya apa iki aku gak iso nyusoni, aku resign apa gimana? Kalau resign aku nggak punya kerjaan, nggak bisa menghidupi suami saya kerjanya cuman ini kayak gitu misalnya ya. Jadi saya itu ojo sampai kayak aku biyen sakit sekali kayak gitu mas. Anak Isaman sehat Bu, asinya dipamping aja Bu. Pampingnya gimana Bu Pit? Setiap 3 jam Bu. Kalau lagi rapat atau apa nanti pakai cover gini Bu. Nah nanti bisa izin ke manajemen kalau ibu sedang ASI eksklusif dan segala macam. Terus habis itu di rumah nanti sama neneknya memberikannya seperti apa. Kalau pakai dot nanti bingung puting, akhirnya nanti asinya jadi seret lagi. Nah case-case-nya seperti itu kadang tidak mendapat pendampingan mas dari bidan-bidan, dan memang komitmen bayi bunda itu mendampingi sampai tuntas gitu. Kalau dihargai rupiah gitu mas, sebenarnya harga yang mereka bayar ke bayi bunda dengan pendampingannya enggak masuk gitu mas. Cuman ya komitmen kami lagi-lagi helping people. Kadang kita perlu untuk nggak ngurus omset dulu, yang penting case ibu ini selesai, dan itu ternyata yang membuat lancar ya gitu. Saya mesti ya kalau mengingat perjalanan hidup gitu Mbak. Perjuangan itu luar biasa. Jadi merasakan kasusnya para ibu itu ya Allah, sakno ini kayak aku biyen tak dampingi, harus bisa. Kadang justru dukungan dari hati itu yang nyampe gitu Mas ke customer. Kalau teorinya begini ya Bu, harusnya Ibu melakukan ini. Orang yang nggak seneng Mas gitu. Tapi kalau pendampingan dari hati itu biasanya nyampe ke hati, dan akhirnya oh gini ya caranya, terima kasih ya Bu. Padahal kalau konsumennya itu lihat di Google, lihat di YouTube gitu, ya wis mari saja deh kan gitu. Bagaimana mendeliver sebuah value yang dari ibu saya ini kemudian dideliver ke tim-tim, kan agak problem ya Bu ya, mendeliver rasa sayang, rasa empati itu bagaimana? Itu tantangan hari ini memang Mas. Semakin banyak karyawannya, ternyata yang sudah saya tetapkan standar operasional prosedur pijat bayi itu seperti ini, ada segini langkah. Paham mereka Mas, segini langkah dilakukan semua, tapi rasa sayangnya nggak nyampe. Itu memang challenge banget buat saya untuk mendampingi para bidan ini, dan ngajarin feeling itu nggak semudah tertuang di textbook ya Mas. Saya harus ngobrol dari hati ke hati. Terus saya juga harus ngelihat backgroundnya karyawan ini bagaimana, background keluarganya, menghadirkan rasa yang sama kayak gitu, agar yang sampai lakukan ini benar-benar bermanfaat. Itu harus apa? Jadi setiap orang, setiap individu itu berbeda gitu Mas. Saat ini sekitar 20 Mas, 20 bidan, iya, di Surabaya Sidoarjo. Ada berapa? Kalau studionya ada 3 di Sidoarjo, itu di Perumahan Pondok Jati, kemudian di Delta Sari Waru, sama di Mulyosari Surabaya. Suami saya tuh bilang gini, CS itu kenapa ya kalau yang balesin tuh kok iya, mau order enggak, kayak gitu-gitu aja. Nah dari situ itu saya langsung berpikir gini, oh berarti CS itu harus benar-benar kayak sinar matahari. Jadi ditanyanya satu, kita jawabnya banyak, kita share semuanya. Bahkan pada saat saya pumping waktu itu ya, saya masih jadi CS, jam 2 malam itu saya balesin WA-nya customer
gitu. Mereka nggak reservasi itu nggak apa-apa, yang penting mereka cerita gitu sama saya. Dia cerita tentang menyusui, dia cerita tentang ini pumping kok hasilnya cuma segini ya bubit gitu. Oh iya, harus kayak begini ya, harus sabar gitu. Nanti kita pumping lagi ya 15 menit lagi kayak gitu. Strong backstory-nya dari sana, dari pengalaman-pengalaman kita pribadi kayak gitu, dari perjalanan-perjalanan kita bertemu dengan orang. Kita nggak pingin apa yang kita temui dan itu nggak enak buat kita, itu nggak boleh untuk orang lain. Kita lakukan untuk orang lain itu nggak boleh gitu. Cukup kita aja yang menemukan hal-hal yang tidak enak seperti itu. Waktu itu kita ngelihat market ya Mbak Zia ya, bayi bunda itu harus benar-benar trustnya itu naik gitu. Gimana caranya orang itu trust naik? Terus habis itu kita lihat kan market kita nih siapa? Oh ternyata bunda-bunda yang usianya 20 sampai dengan 34 tahun. Bunda-bunda yang suka share fotonya, bunda-bunda yang butuh pengakuan lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya kita buka lah studio lagi. Dan studio itu kita create yang gimana caranya biar ketika orang foto itu bagus. Jadi orang datang, dia mengabadikan foto babynya, dia mengabadikan foto dirinya ketika dilayani sama kita, itu bagus di Instagram. Sehingga mereka mau nge-share gitu. Sehingga trust kita naik banget waktu itu. Gitu. Selain pelayanan yang kita terus jaga, terus studio-studio yang kita kasih SOP ya Mbak Zia. Namanya bisnis itu ya, kadang idealisme saya untuk helping people gitu kan harus disesuaikan dengan pertumbuhan bisnisnya. Saya sering tuh diomel sama suami saya yang kebetulan ya CEO juga ya di Bayi Bunda. Diomel mau sampai kapan bantu orang gitu loh. Omsetmu juga harus diperhatikan. Nah itu challenge kan buat saya. Oh iya bener nih gitu. Semakin berkembang baik, semakin pesat, insya Allah helping people-nya juga makin luas. Akhirnya waktu di 2 studio pertama tuh ya, di Delta Sari dan di Mulyosari, saya konsepnya itu homey mas. Jadi memang rumah gitu, saya konsep sangat homey dan pada saat customer datang ke studio itu, mereka bilang, iki koyok klinik tapi duduk klinik, lebih santai kayak gitu. Meskipun ya bau alkohol karena hand rub itu ya mas ya, buat cuci tangan itu masih ada. Cuman lebih ke bayi-bayi gitu dan mereka nyaman ya gitu. Cuman yang saya temui konsep homey seperti itu ternyata jumlah layanannya akhirnya dikit gitu. Ini studio ketiga yang ada di Pondok Jati ini. Saya ambil ruko. Jadi di bawah itu untuk kegiatan baby spa-nya, yang di atas untuk kegiatan yoga, pijat hamil kayak gitu. Konseling untuk ibu ya, lebih ke ibu. Kemudian saya hitung kembali ya sama Mbak Sela, ternyata yang model seperti ruko ini itu lebih menghasilkan. Proses pembelajaran lah dari studio awal yang homey itu beralih ke ruko karena untuk mempertahankan beberapa hal ya mas ya, termasuk perkembangan bisnisnya biar semakin banyak bantu orang seperti itu. Kalau seandainya kita sudah melihat ya pertumbuhan marketnya tuh sudah naik gitu. Terus gini, kita juga melihat customer behavior-nya ya. Jadi semakin kesini tuh kita semakin menilai nih customer kita itu maunya apa, maunya seperti apa, maunya dilayani dalam bentuk apa, kayak gitu. Dan nanti kita akan terus berinovasi di sana. Bisa jadi studio ini next itu akan dirubah lagi sesuai dengan kemauan customer behaviornya seperti apa gitu. Jadi kita lihat dulu marketnya kayak gimana. Kita tuh sebagai seorang manusia itu awalnya mungkin ya pikiran kita tuh masih setelapak tangan nih gitu. Karena itu kita butuh untuk ketemu orang baru, bergabung pada komunitas yang baru gitu. Agar apa? Agar pikiran kita tuh terbuka, agar mindset kita itu terbentuk. Mindset pembisnis itu tuh seperti kami gini nih, itu harus orang-orang yang saling support, saling menguatkan gitu. Karena memang ujiannya luar biasa mas. Kalau seandainya kami tidak keluar, kami tidak berkomunitas, kami tidak bertemu dengan orang baru, itu siapa yang akan menguatkan kami? Maka kami harus keluar untuk mencari insight, untuk berdiskusi, agar apa? Agar kita tuh bisa menumbuhkan bisnis kita, gitu. Ibu Sela gabung komunitas apa? Saya gabung komunitas TDA. Saya di TDA belum jadi pengurus apa-apa, cuma saya anggota aja di sana gitu. Jadi kalau ada event-event apa gitu, ada TDA Cangkruk atau ada pembicara siapa gitu saya datang. TDA itu tangan di atas, ya di atas. Kalau di atas berarti ngasih ya.
Kalau di atas berarti waktunya ngasih ini. Jangan pernah tangan di bawah kali gitu. Iya, itu sebenarnya value yang bagus bagi para pebisnis ya, bagi para pengusaha. Karena biasanya dipikir aja omset itu ya gitu. Kalau makan sehari 3 kali cukup, nah mau nambah mungkin 5 kali ya. Tapi kalau orang pengusaha itu yang dipikir bukan perutnya sendiri, perut banyak orang, karyawannya, tim-tim di bawahnya, bahkan keluarga karyawannya itu juga harus dipikirin. Itu fungsinya tangannya di atas kayak gitu. Itu yang saya pahami. Makanya saya insya Allah komit banget di TDA ini. Apa yang Ibu Sia dapat dari TDA? Banyak sekali. Sebenarnya yang paling mahal itu adalah koneksi ya Mas. Koneksi dengan para pengusaha. Baik yang masih di taraf UKM sampai yang udah gede-gede itu ternyata berkumpul semua tuh di TDA Mas gitu. Kalau yang gede-gede ini biasanya ngisi materi. Kami yang masih para pemula ini itu sangat insightful kalau di TDA itu Mas. Terus saya juga bisa ketemu sama para pengusaha ibu-ibu juga, wanita juga yang, "Wih, mbok larang, ayam naik harganya," kayak gitu tuh. Jadi guyon akhirnya Mas. Jadi guyon terus walah ternyata gak awak dhewe tok lho sing susah gitu ya. Dan itu ngene lho Mbak, ngene lho. Coba produk ini, coba gitu. Akhirnya wah, pulang itu yang berangkat hati banyak problem, pulang senang gitu. Gitu di TDA itu Mas. Kadang insight-insightnya dari TDA itu juga kita pakai strategi bisnis ya Mas ya gitu. Puzzle-puzzlenya itu kita lengkapi dari sana. Katanya juga bisa dapat mentor juga di TDA. Wah iya, benar Mas, benar dapat mentor juga. Mentor gratis. Oh, mentornya gratis atau iya. bayar? Jadi kalau yang saya pahami itu Mas ya, sebenarnya bayar itu untuk kita komit gitu loh Mas. Komit untuk menghadiri dan komit untuk belajar dan komit untuk menunjukkan omsetku nambah loh, mari aku kegiatan mentoring kayak gitu. Kalau di flashback dari perkembangan bisnis itu seperti apa Mbak Sila? Jadi kita itu dulu omsetnya itu pertama sekali itu 5 juta Mas. Per bulan Pak. Mbak Zia 1 juta, saya 1 juta, 3 juta buat bidan Pak Mas. Malah bidannya banyak ya? Iya benar gitu. Jadi 1 juta ya Mbak Zia, iya 1 juta saya Mbak Zia, 3 jutanya bidan. Tapi semakin berjalannya ini ya waktu itu naik terus omsetnya gitu. Kenapa? Karena tambah customernya kita delete mereka sedemikian rupa gitu sehingga yang sudah merasakan pelayanannya Bayi Bunda dia repeat order ke kita. Terus kita punya new leads kayak gitu, customer baru itu juga banyak yang masuk sehingga nambah seperti itu. Terus strategi bisnisnya juga kita inovasi. Dari awalnya 5 juta, kemudian sekarang sampai di angka berapa? Sekarang kita kan ada ini Mas, jualan barang juga ya, yang di Bayi Lebah itu. iya. Ada madu, ada minyak pijat bayi, ada suplemen lancar ASI gitu. Alhamdulillah sekitar 350 juta kalau sama yang bayi per bulan. Alhamdulillah. Ada Bayi Bunda, ada Bayi Lebah. itu berbeda? Atau sama? Sister brand gitu loh Mas. Sister Iya. brand. Jadi kayak produk pelengkapnya. Iya. Kalau yang di Bayi Bunda kita jualan Jasa. treatmentnya, jasanya. Kalau yang di Bayi Lebah itu produknya. Bayi Lebah itu berdiri pada saat pandemi. Saya itu ingat dulu pada saat pandemi itu saya di kamar sama suami udah hitung-hitungan tabungan nih. Mas tabungan kita tinggal segini, kita cuma bisa bertahan 2 bulan gitu. Ya Allah, saya kayak gitu. Ini kalau itu saya sudah resign Mas waktu itu. Saya sudah resign, Mbak Sia sudah resign. Jadi saya resign langsung pandemi. Pada saat kita resign kok seminggu kemudian itu langsung PPKM kalau nggak salah. Nah pada saat pandemi itu Bayi Bunda tutup, akhirnya kan kita waktu itu suami saya telepon sama Pak Win gitu. Intinya itu ya apa ini kita mau apa nih, mau jualan apa gitu. Terus habis gitu waktu itu mau Ramadan kalau nggak salah. Akhirnya kita jualan kurma Mas waktu itu. Mulai jualan kok ya alhamdulillahirabbil alamin itu ngangkat banget. Akhirnya kita teleponi itu karyawan kita dan kita melihat karyawan mana yang paling membutuhkan itu yang kita pekerjakan duluan. Kita panggil gitu. Sampai berjalannya waktu akhirnya kita tuh melihat bahwa oh ternyata produk madu GTM ini yang benar-benar bagus, fit to market gitu. Kalau di Bayi Lebah ini menjual produk dengan value edukasi ya, yang itu dipakai sebagai barang jualannya di Bayi Bunda. Gitu. Misalnya kami ada kelas berbayar, tapi di Bayi Lebah ini bikin free kayak gitu, kan nggak masuk nih. Nah itu kita sering adu pendapat. Ini piye caranya sakjane tujuannya iki
bersama harus tumbuh. Bayi lebah dan bayi bunda itu harus tumbuh. Nah, itu tuh kadang sampai tukaran, Mas. Tapi tukaran meskipun berhari-hari ya, ujung-ujungnya lunggu. Piye ya, Nah, itu. Yang penting komitmen sih, Mas, sebenarnya. Komitmen untuk saling melengkapi, nggak saling cari keuntungan sendiri-sendiri. Karena sekonflik apapun kita, semarah apapun kita, itu kita harus kembali lagi nih ke niat awalnya, purpose-nya bisnis ini tuh apa. Mbak Zia ini tipenya mbak banget, Mas. Mbak banget. Jadi ketika marah, Mbak Zia tuh bisa bilang, "Salah, duduk sini. Aku nggak bermaksud menyerangmu ya," gitu. Tapi saya tahu. Kepala Sela sama saya tuh sama-sama batu. Sama-sama iya. Kemauannya keras gitu loh, Mas. Iya, sama-sama batu. Cuman ya makso untuk satu jalan. Namanya membuka usaha bisnis itu pasti banyak problemnya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin lihat video ini gitu ya, jangan harap bisnis itu baik-baik aja terus naik gitu. Tapi balik lagi pada tujuan bisnis itu jangan melulu untuk uang, kepentingan pribadi. Pikirkan kepentingan banyak orang, membantu orang. Itu utamakan dulu. Justru kalau sampean ya atau teman-teman semuanya berpikirnya itu giving dulu, akan dapat lebih banyak. Tapi kalau kita berpikirnya aku itu opo sih, nggak dapat. Itu yang saya pelajari selama ini. Dan kalau berbisnis bersama ya, entah itu sama suami atau entah itu sama rekan kerja, itu komitmen harus benar-benar dijaga ya. Jadi kalau kita sudah berkomitmen apa, itu benar-benar kita junjung tinggi-tinggi. Dan pembisnis itu harus kuat ya, gitu. Kuat segala macam, kuat hati, kuat mental gitu. Saya Ria Zia Ulfah, ownernya Bayi Bunda ID. Saya Alvinita Gisela, owner Bayi Lebah. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.